Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ainul Azhari dengan NIM 21234056, Auvelia Septia Eka dengan NIM 21234062, Salma Kurnia Afana Busma dengan NIM 21234017, Yeni Koryonisa dengan NIM 21234052, dan saya sendiri Rusda Hidayat Yasanah dengan NIM 21234044. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos MHope. Bisa teman-teman lihat di belakang saya ini merupakan siklus manajemen terintegrasi. Jadi siklus manajemen terintegrasi ini memiliki 3 proses. Yang pertama ada menangkap dan menciptakan pengetahuan, yang kedua membagi dan menyebarkan pengetahuan, yang ketiga ada mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas fase pertama dari siklus manajemen terintegrasi, yaitu menangkap dan menciptakan pengetahuan. Fase pertama manajemen pengetahuan adalah penangkapan dan penerjemahan pengetahuan. Pada fase ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan teksit menjadi pengetahuan eksplisit yang terorganisasi dan terkodifikasi. Pada tahapan ini, setelah individu mendapatkan pengetahuan teksit, maka individu atau organisasi melakukan kodifikasi pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pengetahuan yang telah didapatkan. Dalam fase ini belum bisa dikatakan sebagai penciptaan pengetahuan, hanya menangkap dan mengorganisasikan pengetahuan yang telah ditangkap. Dalam manajemen pengetahuan, proses kodifikasi dan penangkapan pengetahuan adalah proses penciptaan pengetahuan yang tergantung pada jenis pengetahuan yang dikelolanya. Jenis pengetahuan teksit perlu di-capture atau ditangkap, sedangkan jenis pengetahuan eksplisit perlu diorganisasikan atau dikodifikasi. Dalam menangkap dan mengkodifikasi pengetahuan, ada suatu matriks yang disebut dengan matriks noun-unknown. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan matriks dari noun-unknown. Jadi, matriks ini menyatakan hubungan antara sumber-sumber informasi dan keadaan pengguna pengetahuan. Di kolom pertama ada know that we know. Kita punya pengetahuan dan kita sudah tahu bahwa kita tahu. Dan di kolom kedua ada know that we don't know. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu bahwa kita belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka kita dapat mulai mencari pengetahuan tersebut, mencari sumber-sumber pengetahuan tersebut, baik berupa teksit maupun eksplisit. Yang ketiga ada don't know that we know. Kita tidak tahu bahwa kita sudah tahu sebenarnya. Dalam hal ini, kita tidak tahu bahwa informasi itu kita sudah punyai dalam organisasi. Dalam organisasi kita sudah ada yang memiliki pengetahuan tersebut. Tetapi karena pengetahuan dalam organisasi tidak di-manage atau diorganisir dengan baik, maka banyak yang tidak tahu bahwa pengetahuan itu ada sebenarnya dalam sebuah organisasi berupa tacit knowledge. Biasanya disinilah kita sangat memerlukan manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir ada don't know that we don't know. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Oleh karena itu perlu dikembangkan lagi manajemen pengetahuan sehingga kita tahu tentang sesuatu dan kita tahu bahwa kita sudah tahu. Jadi semuanya terbuka. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menangkap pengetahuan teksit. Di sini ada 4 langkah, biasa kita sebut juga dengan 4I. Yang pertama yaitu intuiting atau mengintuisi. Jadi segala sesuatu itu kita mulai dengan intuisi yang terbentuk karena adanya pengalaman, pengetahuan, dari keterampilan. Orang yang sudah memiliki tacit knowledge yang baik, yang sudah terbentuk bertahun-tahun, akan bisa mengintuisikan sesuatu tanpa berpikir lama, dan hal itu menjadi intuitif. Yang kedua yaitu interpreting, yaitu menginterpretasikan baik itu data, informasi sehingga menjadi knowledge. Yang selanjutnya menjadi wisdom di perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu integrating, hasil interpretasi yang tadi kemudian kita integrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada di organisasi sehingga dapat lebih membangun siklus pengetahuan, model pengetahuan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu langkah
institutionalizing, yaitu menginstitusionalisasi, yakni bagaimana cara kita agar semua proses itu dapat terangkum dalam satu organisasi yang terencana, yang baik, sehingga knowledge itu tidak kabur atau menghilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini adalah gambar dari 4I yang terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu individu, grup atau kelompok, dan organisasi. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada tiga level kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu intuiting, attending, experimenting, dan institutionalizing knowledge. Yang pertama yaitu mengintuisi atau menghadiri sesuatu. Kita hadirkan terlebih dahulu pengetahuan itu baik dari hasil wawancara, observasi, dan cara lainnya. Kemudian langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah eksperimen. Eksperimen ini kita lakukan agar pengetahuan itu bisa dikembangkan. Dan setelah menjadi sesuatu yang lebih dikembangkan dalam organisasi, kita lakukan institusionalis dan melembagakan pengetahuan itu supaya pengetahuan dapat tetap ada di dalam organisasi. Itulah siklusnya, dan tentunya kita terus ingin mendapatkan feedback atau umpan balik, dan kita mendapatkan umpan terusan atau feed forward yang membuat kita akan selalu berpikir ulang. Setelah kita berpikir ulang, kita bisa maju, dan demikian seterusnya. Ini menjadi suatu siklus. Sekian dari saya, terima kasih. Pengambilan pengetahuan tajid di tingkat individu dan kelompok. Penelitian kecerdasan buatan menurut Parasyeh terdapat 3 pendekatan utama, yaitu mewawancarai para ahli, belajar dengan cara diberitahu, belajar melalui observasi. Mewawancarai para ahli terdapat 2, yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua cerita. Wawancara terstruktur dengan para ahli di bidangnya merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengubah pengetahuan tajid dari seseorang menjadi bentuk yang lebih eksplisit. Yang kedua cerita. Cerita adalah sarana lain sangat baik untuk menangkap dan mengkodekan pengetahuan tajid. Cerita organisasi adalah narasi rinci tentang tindakan, manajemen, interaksi karyawan, dan peristiwa intraorganisasi lainnya yang dikomunikasikan secara informasi di dalam organisasi. Selanjutnya, belajar dengan diberitahu. Dalam belajar dengan diberitahu, orang yang diwawancarai mengungkapkan dan menyempurnakan pengetahuannya. Dan pada saat yang sama, manajer pengetahuan mengklarifikasi dan memvalidasi artefak pengetahuan yang menjadikan pengetahuan ini dalam bentuk eksplisit. Selanjutnya yaitu belajar dengan observasi. Manajer pengetahuan menyimpulkan terdapat 2 jenis keahlian dalam belajar dengan observasi atau pengamatan ini, yaitu keterampilan atau berbasis motorik seperti mengoperasikan mesin, mengendarai sepeda, dan keahlian kognitif seperti membuat diagnosis medis. Pada gambarnya terdapat fase-fase akuisisi pengetahuan. Merangkum langkah utama yang terlibat dalam akuisisi pengetahuan di tingkat individu dan kelompok. Identifikasi mengacu pada proses mengkarakterisasi aspek-aspek masalah utama seperti peserta, sumber daya, tujuan, dan bahan referensi yang ada. Konseptualisasi melibatkan penentuan konsep-konsep utama dan hubungan utama di antara mereka dalam bentuk konsep atau peta pengetahuan. Kodifikasi membuat konten yang telah divalidasi menjadi bentuk eksplisit yang kemudian dapat disebarluaskan dengan baik dan mudah ke seluruh organisasi. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menangkap pengetahuan tajid. Yang pertama yaitu grafting atau okulasi. Ini menjelaskan bahwa karyawan baru ke dalam organisasi dan menanamkannya dalam jejaring sosial yang ada. Hal ini memungkinkan karyawan baru untuk belajar dari kolega yang berpengalaman dan mendapatkan pengetahuan diam-diam melalui pengamatan dan partisipasi.
Yang kedua yaitu vicarious learning atau pembelajaran perwakilan. Di sini melibatkan pembelajaran melalui pengalaman orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui program storytelling, mentoring, atau magang. Dengan berbagai cerita dan pengetahuan diam-diam dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain. Yang ketiga yaitu experiential atau pembelajaran melalui berdasarkan pengalaman. Ini melibatkan belajar sambil melakukan. Pengetahuan tacit sering diperoleh melalui pengalaman langsung dan eksperimen. Organisasi dapat mempromosikan pembelajaran berdasarkan pengalaman dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil peran atau proyek baru yang menantang untuk belajar dan tumbuh. Yang selanjutnya yaitu inferential proses atau proses inferential. Ini maksudnya adalah melibatkan penggunaan data dan analitik untuk menyimpulkan pengetahuan dari pengalaman masa lalu. Dengan menganalisis pola dan tren dalam data, organisasi dapat mengidentifikasi pengetahuan tacit yang mungkin tidak segera terlihat. Ini dapat membantu mengungkap praktik terbaik dan menginformasikan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, menangkap bahwa pengetahuan tacit ini penting untuk mempromosikan pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan, organisasi dapat menciptakan budaya pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Saya akan membahas tentang explicit knowledge. Explicit knowledge merupakan pengetahuan yang sudah secara mudah dapat diverifikasi, dikode, diakses, dan diverbalkan. Pengetahuan ini tersirat atau sudah terdokumentasi sehingga memudahkan pengguna untuk mencarinya. Adapun beberapa contoh dari explicit knowledge yaitu yang pertama ada SOP atau Standard Operational Procedure, yang kedua ada job desk, yang ketiga ada buku-buku di perpustakaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari explicit knowledge. Yang pertama ada berwujud, yang kedua dapat berupa objek fisik seperti dokumen, database, dan yang lain. Yang ketiga ada konteks independen, yang keempat mudah dibagikan, yang kelima mudah diproduksi kembali, yang keenam mudah diverifikasi, umumnya kuantitatif, yang ketujuh ada stabil, tidak berubah sepanjang waktu, yang kedelapan bisa dimiliki oleh perusahaan, yang kesembilan objektif, rasional, dan teknikal, yang kesepuluh kontennya tetap. Dari pembahasan di atas, explicit knowledge ini kemudian harus dilakukan kodifikasi atau codification. Tujuannya agar knowledge ini dapat kita gali lebih dalam lagi. Adapun masalah yang dihadapi dalam pengkodifikasian yaitu yang pertama ada akurasi atau keakuratan dari knowledge tersebut. Yang kedua ada readability atau understandability, yaitu pemahaman pengguna terhadap knowledge tersebut. Yang ketiga ada accessibility, seberapa mudah knowledge tersebut dapat diakses. Yang keempat ada currency, termasuk di dalamnya simbol-simbol, satuan, atau ukuran. Yang kelima ada authority atau credibility, siapa saja yang boleh mengakses. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah dalam kodifikasi knowledge ini adalah cost dan difficult. Semakin banyak knowledge yang ingin kita garap, maka semakin besar biayanya, serta semakin kompleks dan semakin sulit. Selanjutnya ada beberapa teknik untuk membuat kodifikasi explicit knowledge, yaitu yang pertama ada cognitive map atau peta kognitif, merupakan representasi model mental dari pengetahuan seseorang, memberikan bentuk kodifikasi pengetahuan yang baik. Model mental adalah simbolik atau kualitatif, representasi dari sesuatu yang nyata di dunia. Selanjutnya, yang kedua ada decision trees atau pohon keputusan. Kompak dan efisien, biasanya berupa flowchart dengan jalur alternatif yang menunjukkan dampak keputusan yang diambil berbeda dibuat pada saat yang bersamaan. Relatif mudah diproduksi dan dipahami. Selanjutnya itu knowledge taxonomy. Knowledge taxonomy ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manual knowledge taxonomy, merupakan object oriented approach yang memungkinkan kita untuk menggali knowledge lebih spesifik lagi. Kemudian sangat fleksibel, namun sulit untuk digambarkan sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan dan meminta banyak persetujuan dari banyak user karena berikutnya itu automated knowledge taxonomy. Pada bagian ini lebih otomatis dengan menggunakan tools. Ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk knowledge taxonomy.
basis atau dasarnya merupakan teknik statistik. Dengan klaster analisis basis tersebut digunakan untuk melakukan otomatis menulis taksonomi untuk menentukan tipe-tipe atau komponen mana yang similar atau sejenis yang nantinya akan dikelompokkan. Ini merupakan solusi yang tepat jika ada banyak konten yang harus dibuat taksonominya, tapi lebih mahal serta belum tentu akurat. Jadi harus dilakukan validasi untuk memastikan bahwa ini pasti bermanfaat dan ditekan. Terima kasih. Implikasi strategis dari penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Menurut Harden 2008, implikasi strategis dari knowledge capture dan codification merupakan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan yang sangat penting ketika munculnya masalah kontinuitas pengetahuan. Manajemen pengetahuan berkaitan dengan menangkap dan berbagai pengetahuan yang berharga bagi rekan kerja yang melakukan pekerjaan serupa melalui keluar perusahaan. Manajemen kesinambungan pengetahuan berfokus pada meneruskan pengetahuan kritis dari karyawan yang keluar dari penggantinya. Selanjutnya yang G yaitu practical implication of knowledge capture and codification atau implikasi praktis dari penangkapan pengetahuan dan kodifikasi. Pertama, manajemen pengetahuan adalah penangkapan dan penerjemahan pengetahuan. Pada fase ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan tacit menjadi eksplisit yang terorganisasi dan terkodifikasi. Pada tahapan ini, setelah individu mendapatkan pengetahuan tacit, maka individu atau organisasi melakukan kodifikasi pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pengetahuan yang telah didapatkan. Dalam fase ini belum bisa dikatakan sebagai penciptaan pengetahuan, hanya menangkap dan mengorganisasikan pengetahuan yang telah ditangkap. Teknik kodifikasi pengetahuan dilakukan untuk melihat keseluruhan yang telah didapatkan. Ada banyak cara untuk melakukan kodifikasi pengetahuan, namun di antara berbagai cara tersebut ada satu cara yang paling mudah dipahami, yaitu pohon keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses kodifikasi dan penangkapan pengetahuan adalah proses penciptaan pengetahuan yang tergantung pada jenis pengetahuan yang dikelolanya. Jenis pengetahuan tacit perlu di-capture atau ditangkap, sedangkan jenis pengetahuan eksplisit perlu diorganisasikan atau dikodifikasi. Dalam proses penangkapan pengetahuan tacit, ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, intuiting, yang kedua, interpreting, yang ketiga, integrating, dan yang keempat ada institutionalizing. Pengambilan pengetahuan tacit di tingkat individu dan kelompok dapat dilakukan dengan mewawancarai para ahli, belajar dengan diberitahu, dan belajar melalui observasi. Sedangkan penangkapan pengetahuan tacit di tingkat organisasi dapat dilakukan dengan grafting, vicarious learning, experiential, dan inferential processes. Adapun teknik-teknik mengkodifikasi pengetahuan eksplisit dapat dilakukan dengan cognitive maps, decision trees, dan juga knowledge taxonomies. Demikianlah presentasi kami terkait materi tentang penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.